Iya. Intannya. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, hari ini kita belajar hidup rukun kehendak Tuhan. Masih bab 8 hidup rukun kehendak Tuhan. Ya, siapa yang ingat cerita apa kita minggu lalu? Tentang siapa? Abraham dan Lot dan Abraham dan Kain dan Habel, Miss. Bagus. Lot, Abraham dan Kain dan Habel. Iya, benar. Berarti masih ingat semua ya? Abraham. Ya. Miss, halaman berapa, Miss? Tunggu dulu, belum ada bilang halaman. Nanti dulu ya, sabar dulu. Ya, oke. Minggu lalu kita belajar orang yang hidup rukun. Contohnya adalah si Abraham dan si Lot. Kemudian ada contoh orang yang hidup tidak rukun, yaitu si Kain dan si Habel. Siapa yang masih ingat cerita si Abraham dan Lot? Di mana mereka rukunnya? Mereka Lot memerintah kalau Abraham ke kiri, dia ke kanan. Kalau Abraham bahwa Abraham mengalah ke situ. Tapi mereka berpisah. Lalu Lot memerintahnya untuk pergi yang banyak airnya, padahal di sana banyak orang jahat. Tapi Abraham tetap mau ke sana. Oke. Ya, oke. Siapa lagi? Jadi Abraham itu adalah orang yang baik. Jadi ada orang yang ada 3 orang yang berantem berebut rumput, Miss, tanah. Jadi kalau mereka hidup sama tanah, Miss, nanti mereka nggak cukup tanahnya itu untuk mereka bertiga, pasti mereka kekurangan. Terus setelah itu si Lot itu si Lot itu pergi, terus si Abraham itu datang. Yang si Abraham sama si Lot, kita kan saudara. Kalau kau ke tanah yang satu lagi yang lebih bagus itu, Miss, si Abraham ke tempat tanah yang satu lagi yang tidak terlalu bagus, Miss. Iya, bagus ya. Ingat semua ceritanya berarti. Ya, Abraham dan Lot berpisah baik-baik karena apa? Karena padang rumput tidak cukup berbagi. Si Abraham itu orang yang lebih tua tapi mengalah dia. Katanya begini, Lot, kita ini kan saudara, jangan ada pertengkaran di antara kita. Nggak boleh bertengkar-tengkar, nggak boleh kita berkelahi, kata si Abraham. Karena kan kita saudara. Sudah itu pilihlah Lot, di mana kamu suka. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Akhirnya si Lot melihat lembah Yordan yang padang rumputnya hijau. Berarti kan ada air yang cukup di sana. Padahal dia tidak tahu di sana orangnya jahat-jahat. Tapi si Abraham mengalah ya, dia mengalah, nggak mau dia ribut-ribut. Karena dia yakin Tuhan akan memberkati dia. Lalu Tuhan berfirman, Tuhan berbicara, katanya begini, Abraham, pandanglah seluruh tempat yang sejauh mana matamu bisa memandang. Tempat itu akan kuberikan kepadamu. Suatu saat, akhirnya Tuhan memberikan seluruh tempat yang dipandang oleh Abraham kepada keturunannya. Itulah sekarang negara Israel. Tanah Kanaan semua dipandangnya. Akhirnya sekarang berdiri jadi satu negara
namanya negara Israel. Itu semua waktu si Abraham memandang sampai sejauh mana matanya bisa dipandang. Ya dipandangnya lah jauh-jauh biar banyak dapatnya ya. Itu dia. Abraham memilih untuk menaati perintah Tuhan untuk hidup rukun. Akhirnya apa? Dapat berkat. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat contoh orang yang hidup tidak rukun, yaitu si Kain dan si Habel? Siapa yang masih ingat ceritanya? Awalnya Kain dan Habel ingin memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi Habel memberikan dengan sungguh-sungguh dan Kain memberikannya dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi Tuhan tidak menerima persembahan Kain, Tuhan hanya menerima persembahan Habel. Setelah itu Kain menjadi cemburu dan iri hati. Setelah itu Kain mengajak Habel untuk pergi ke hutan, dan setelah itu Kain langsung mengambil batu dan memukul kepala adiknya. Tidak dengar. Dan menguburnya di dalam tanah. Setelah itu Tuhan datang dan berkata kepada Kain, "Kain, di mana adikmu?" Lalu Kain menjawab, "Aku tidak tahu Tuhan. Emang aku yang menjaga adikku?" Lalu tapi Tuhan tahu kalau Kain membunuh adiknya. Jadi Tuhan setelah itu mengutuk Kain dan berkata, "Kau akan menjadi pengembara di muka bumi ini." Bagus sekali ya si Safir ini ya. Ingat semua, detail sekali. Ingat ya. Oke, Kain memilih untuk tidak hidup rukun. Panas hati dia. Udah panas hati dia. Awalnya dia adalah memberikan persembahan tidak sungguh-sungguh, tidak tulus, asal-asalan dikasih persembahan. Tapi kalau si Habel, dia memberikan yang terbaik. Dipilihnya dari kambing dombanya, mana yang bagus, yang bulunya tebal, yang tidak ada cacatnya, yang tidak ada lukanya, yang tidak ada goresannya. Dia memberikan yang terbaik. Ya, akhirnya cemburu si Kain, iri hati dia. Masa dia iri hati sama adiknya, padahal Tuhan yang menerima persembahan adiknya. Dia iri hati sama adiknya. Salah apa adiknya? Enggak ada salah adiknya, tapi dia iri. Ya, jadi di sini kita belajar jangan mau iri. Bahaya. Kalau udah iri nanti udah cemburu, jadi panas hatinya. Jadi kalau kamu dibelikan orang tuanya, adiknya dibelikan mainan atau makanan, kamu langsung cemburu, iri, mau kamu pukul adiknya, itu salah. Lihatlah si Kain yang cemburu, yang iri terhadap adiknya, panas hati dia. Udah diperingati Tuhan, nggak mau pula. Udah dibilang, "Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Katanya begitu. Nggak dijawab, ditanya Tuhan nggak dijawab, diam aja. Ya, akhirnya dibawanya lah adiknya ke padang, lalu diambil batu, dipukul kepala adiknya, pecah. Meninggal adiknya. Waduh, sedih kali ya. Ada cerita adik Miss, dia kelas ini ya, waktu itu dia kelas SMK, mungkin kelas 1 atau kelas 2, Miss sudah lupa kelas berapa. Tapi dia cerita, abangnya beli baju baru. Sudah itu datang adiknya, ditengok di lemari baju baru abangnya. Dipakai adiknya, inilah baju baru abangnya pas pergi pula. Rupanya sudah datang abangnya, dilihat abangnya bajunya ini kotor. Siapa yang pakai baju baru ini? Belum ada saya pakai ini. Nah, akhirnya ngakulah adiknya, saya yang pakai. Dibawanya adiknya ini ke paret, dibenamkannya di paret. Meninggal adiknya ini. Mamanya pas bekerja di pajak, jualan. Pulang mamanya dilihatnya anaknya yang SMK, adiknya ini sudah meninggal. Ya. Sedih, mamanya, papanya nangis luar biasa, abangnya melarikan diri. Jadi ketakutan abangnya, melarikan diri seperti si Kain, ya. Jadi pelarian si Kain, mengembara si Kain. Takut, Tuhan tidak memberkati, Tuhan mengutuk si Kain karena membunuh adiknya Habel. Ya, akhirnya apa? Ditanam tanaman, nggak tumbuh dengan subur, pindah
ditanamnya lagi di tempat itu nggak subur, pindah-pindahlah kerjanya, nggak menetap. Karena apa? Karena Tuhan tidak memberkati. Rugi ya, rugi kalau tidak rukun. Jadi rugi kalau kita iri, cemburu, rugi kalau kita panas hati, rugi ya, rugi. Jadi pilihlah seperti si Abraham, mau hidup rukun ya. Sekarang saya akan ceritakan kisah Naomi dan Ruth. Ya, oke. Naomi Purba. Bukan Naomi Purba, Naomi Alkitab ya. Tenang dulu, ini ceritanya. Naomi Purba kosmos atau nebula? Ya, oke. Ini kisahnya adalah Cinta. Iya, dengarkan ceritanya. Kisah Ruth, ya. Oke. Ada sebuah cerita pada zaman dahulu di Israel terjadi musim kelaparan karena bangsa Israel mereka berhenti untuk mempercayai dan tidak taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mendatangkan bencana kelaparan. Ya, ada sebuah keluarga, mereka mendengar bahwa di negeri asing namanya negeri Moab, di sana tidak ada kelaparan. Ya, walaupun keluarga ini sudah tahu bahwa tempat itu adalah Moab, sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya, tetapi karena keluarga ini mereka tidak mau tinggal di Israel. Ya, pada saat itu di Bethlehem yang terkenal dengan lumbung roti terjadi kelaparan. Sehingga keluarga ini, nama kepala keluarga itu adalah Elimelek. Dia membawa istrinya Naomi dan 2 orang anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion, pindah ke negeri Moab. Di sana ada makanan yang cukup, akhirnya mereka pindah. Mereka bawa barang-barang mereka ke Moab. Tetapi di Moab orang-orangnya tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah yang bukan Tuhan. Ke sana pergi Elimelek dan seluruh keluarganya. Ya, oke. Tetapi setelah tinggal di sana bertahun-tahun, ya, setelah tinggal di Moab bertahun-tahun, akhirnya Mahlon dan Kilion dinikahkan dengan perempuan-perempuan Moab. Ya, si Mahlon menikah, nama istrinya si Ruth. Si Kilion menikah, nama istrinya si Orpa. Ya, mereka menikah. Tapi Tuhan tidak memberikan anak. Setelah 10 tahun meninggal dua-duanya. Ya, pertama meninggal dulu si Elimelek, suaminya si Naomi. Sedih kali dia itu meninggal lagi lah anaknya 2, si Kilion dan si Mahlon. Ya, sedih sekali ya meninggalnya, rapat-rapat meninggalnya. Ya, dia lihat, aduh sedih kali meninggal suaminya dan anak-anaknya. Tinggallah dia sama menantu-menantunya si Orpa dan si Ruth. Kemudian si Naomi mendengar bahwa di Israel Tuhan sudah memulihkan Israel dan Tuhan sudah mendatangkan hujan di sana sehingga orang-orang bisa menanam. Mau menanam gandum, menanam jelai, mereka sudah bisa ya. Wah, si Naomi mendengar, ya saya harus pulang ke kampung halaman saya di Bethlehem. Saya harus pulang ke Israel. Dipanggilnya lah menantu-menantunya, si Ruth dan si Orpa. Katanya begini, wah si Naomi ini ibu mertua yang baik ya, baik dia. Sehingga si Ruth melihat, baik kali ibu mertuaku ini ya. Mereka orang yang percaya kepada Tuhan, sikapnya bagus, perkataannya bagus, tidak menyakiti, ya, tidak suka marah-marah ibu mertuanya. Si
si Naomi, si Rut dan si Orpa adalah orang Moab. Orang Moab ini tidak menyembah Tuhan ya. Mereka menyembah berhala. Tikus pun bisa mereka sembah sebagai Tuhannya ya. Kemudian si Orpa dan si Rut melihat bahwa ibu mertuanya ini sudah tua, kasihan sekali, tapi dia baik sekali. Dia mau pulang ke negeri Israel, sebatang kara. Ya, lalu kata si Naomi kepada menantu-menantunya itu, menantu-menantuku, pulanglah ke rumah kalian, pulanglah ke rumahnya masing-masing, karena saya akan pulang ke kampung halaman saya di Bethlehem, ya, di Israel. Tapi menantu-menantunya tidak mau pulang, tidak mau pulang ke rumah orang tuanya. Tidak ibu mertua, tidak ibu Naomi, kami akan bersamamu ibu Naomi, kami kasihan denganmu ibu Naomi, katanya begitu. Lalu Naomi mendesak mereka, pulanglah, pulanglah, katanya begitu. Ya, pulanglah, jangan. Saya tidak ada anak lagi untuk bisa kalian tunggu. Kalaupun saya tidak bisa lagi untuk mempunyai anak. Kalaupun saya bisa melahirkan anak, terlalu lama kalian menunggu anak saya. Sudah, pulang sajalah ke rumah orang tuanya. Pulanglah ke kampung halamannya masing-masing. Tapi mereka terus saja nangis mereka. Karena ibu mertuanya ini baik sekali. Jangan ibu mertua, kami ingin bersama dengan kamu ibu mertua, kata si Rut dan si Orpa. Akhirnya karena didesak si Naomi, pulanglah si Orpa. Diciumnya ibu mertuanya, nangis dia, peluk-pelukanlah mereka, berpisahlah si Orpa pulang ke rumah orang tuanya, ke kampung halaman. Tapi si Rut tidak mau pulang. Karena apa? Karena dia kasihan terhadap mertuanya. Dia sayang sama mertuanya. Dia mengasihi mertuanya. Dia tahu mertuanya sudah tua seorang diri, bagaimana ini ya. Anaknya dulu si Mahlon pun baik kali. Akhirnya dia bilang sama si Naomi, Ibu Naomi, jangan suruh saya pulang. Jangan desak saya pulang. Saya ingin bersamamu. Di mana kamu tinggal, di situ saya tinggal. Di mana kamu meninggal, di situ aku meninggal. Di mana kamu bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Kata si Rut. Hebat si Rut ini ya. Padahal dia bangsa Moab. Allahnya berhala. Tapi dia rela meninggalkan itu demi mengikuti Naomi. Ya, katanya sama si Naomi, ibu mertua, saya akan ikut denganmu. Ya, saya tidak akan membiarkanmu. Saya akan merawatmu. Kata si Rut. Baik kali seperti ini ya, luar biasa rukunnya, rukun sekali. Ya, akhirnya karena dilihat oleh si Naomi bahwa si Rut tidak mau pulang walaupun sudah didesak, jadi ikutlah dia pulang ke Yerusalem, ke Israel, ya, Bethlehem. Ikutlah pulang. Pada saat itu Naomi pulang ke negeri Israel sedang musim menuai jelai. Wah, namanya musim menuai jelai. Di ladang banyak ibu-ibu ya. Dilihatnya, si Naomi itu kan, katanya begitu. Itu kan si Naomi. Loh, udah 10 tahun berlalu si Naomi datang. Akhirnya dibilang orang lah, Naomi, yang datangnya kau Naomi, kata tetangga-tetangganya waktu dulu. Baru apa kata si Naomi? Jangan panggil aku Naomi, katanya. Kenapa rupanya? Naomi kan arti namanya adalah cantik, manis. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Mara artinya pahit. Loh, kenapa Naomi? Karena waktu aku pergi ke Moab dengan tangan penuh, sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Hanya menantuku inilah yang ikut denganku, kata si Naomi. Sedih kali ya. Pergi dengan tangan penuh, pergi bawa suami, bawa anak, 2, bawa harta. Pulang, gak ada, suaminya udah meninggal, anaknya udah meninggal. Dua-duanya meninggal, udah itu gak ada lagi cucunya. Ya, yang ada hanya menantunya orang Moab. Sedih betul ya. Jadi kata si Naomi, panggil aku Mara.
Karena Allah yang Maha Tinggi mendatangkan yang pahit terhadap aku, kata si Naomi. Allah yang Maha Tinggi seolah-olah bermusuhan dengan si Naomi. Perasaan si Naomi seperti itu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah walaupun si Rut dia orang suku bangsa Moab, orang asing, tapi orang Israel menerima dia. Tadi kan orang Moab ini negeri Moab ini sudah dikutuk Tuhan ini. Orang Moab tidak boleh masuk jemaah Tuhan, ya. Tapi orang Israel menerima si Rut dan si Naomi. Orang Israel menerima Rut walaupun dia orang asing, dia orang Moab, tapi mereka mau hidup rukun, ya. Si Rut ini adalah pekerja keras. Dia mencari makanan di ladang jelai. Kalau ada orang menyabit jelai, kalau berjatuhan ada sisa jelai yang tinggal, itulah yang dikutip-kutipnya, dibawanya kepada mertuanya. Ya, dulu belum ada gilingan, dia sendiri yang menumbuk supaya bisa kalau padi ditumbuk jadi beras, kalau gandum ya ditumbuk biar bisa diambil tepungnya bikin roti. Ya, akhirnya si Naomi melihat dia senang sekali mendapatkan menantu yang sangat baik. Ya, si Naomi yang sudah tua dia menunggu di rumah menantunya si Rut yang mencari jelai untuk makanan mereka. Indah sekali seperti ini ya. Kemudian yang pemilik ladang gandum itu adalah si Boas. Boasnya itu adalah kerabat. Kerabat itu saudara dekat si Naomi. Dia orang yang kaya, paling kaya di tempat itu. Banyak ladang gandum dan ladang jelainya. Dia lihat si Rut itu menantunya si Naomi kan? Iya Pak Boas. Oh, nanti kalau dia di ladang kita, jangan kalian ganggu ya. Kalau dia mengambil sisa-sisa jelai, tidak usah dilarang-larang dia ambil sisa-sisa jelai. Biar aja lah, biar ada nanti makanan mertuanya. Katanya begitu. Sudah itu, kalau berhenti nanti para pekerja-pekerja itu menyabit jelai, mereka duduk di gubuk-gubuk, dipanggil si Naomi, dipanggil si Rut. Rut, sini makan, minum, ya. Mereka ramah walaupun si Rut ini orang asing, dipanggil, makan sini, makan, nanti aja ngambil sisa-sisa jelai. Ketika mereka berhenti menyabit untuk minum, diajak si Rut minum. Begitulah setiap hari dikerjakan oleh si Rut. Ya. Singkat cerita, Rut menikah dengan Boas. Rut melahirkan seorang anak bernama Obed. Ya. Dan anak itu diberikan kepada Naomi, sehingga Naomi memiliki seorang cucu. Ya. Tahukah kamu kalau Obed itu setelah besar dia menikah, ya, dia punya anak bernama Isai. Ya, Isai. Isai ini setelah besar menikah, lalu dia punya anak bernama Daud. Itulah Raja Israel kedua, Raja Daud. Dan Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Indah sekali ya akhir cerita dari Rut yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan Tuhannya yang berhala-berhala itu ditinggalkannya. Dia memilih untuk ikut Naomi untuk pulang ke negeri Israel. Katanya tadi kepada si Naomi, Naomi, Allahmu lah Allahku, bangsamu lah bangsaku. Ya, indah sekali. Nanti kalau misalnya minggu depan, mungkin ini ada yang bisa menceritakannya lagi. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya. Miss. Ya. No. So now please open your book page 72, halaman 72. Halaman 72, paragraf 2. Kamu juga dapat belajar tentang hidup rukun dari Naomi dan Rut dalam Rut 1 ayat 15-22. Walaupun Rut hanya menantu Naomi, mereka saling mengasihi dan menyayangi. Ketika suami
Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Laura Ya, mau mengikuti kemanapun Naomi pergi. Naomi dan Ruth dapat ikut. Karena Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan ingin kita hidup rukun dengan siapa saja, bahkan dengan musuh kita. Sekalipun Lukas 27-36 Tuhan mengampuni kita, tidak boleh membalas orang yang memusuhi atau membenci kita. Kalau ada orang yang membenci kita, kita harus tetap membuat baik kepadanya. Kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita harus membantu, harus memandang siapa orang tersebut. Bagaimana kalau kita tidak hidup rukun dengan saudara atau sama kita? Mengapa kita harus hidup rukun? Mengapa? Kenapa harus hidup rukun? Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan akan memberkati kalau kita hidup rukun. Ya, bagaimana caranya sudah hidup rukun? Saling menyayangi. Kalau ada kesalahan saling mengampuni supaya rukun kembali, ya. Mau memaafkan dan mau memberi maaf. Jangan pula kita bilang tiada maaf bagimu, ya. Enggak boleh seperti itu, nanti enggak rukun, ya. Tuhan tidak memberkati. Oke, lanjut halaman 73. Kalau kita dapat hidup rukun dengan siapa saja, kita akan mendapatkan berkat Tuhan seperti dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1, berkat Tuhan bisa berupa damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan hidup harmonis. Kenapa demikian? Coba bayangkan kalau kamu sering bertengkar dengan temanmu atau kakakmu, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu sedih? Kalau perasaan kamu sedih, berarti hatimu juga sedih, tidak bersukacita, mukamu akan menjadi muram dan cemberut. Kalau suka kamu berkelahi, kamu akan dijauhi temanmu. Kalau tidak punya teman, apakah kamu tidak sedih? Ya, oke, stop. Ini selanjutnya, hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Sabar dulu 1 menit lagi. Hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Hidup rukun berarti tidak ada permusuhan, pertengkaran maupun marah. Kita harus menciptakan hidup rukun sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, hidup rukun tidak ada permusuhan, pertengkaran maupun marah. Kalau pernah bermusuhan, bertengkar, marah, ya maafanlah ya. Maafan kembali hidup rukun. Bagaimana caranya supaya bisa memaafkan? Harus berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kita. Setelah kita melakukan perintah Tuhan mau memaafkan, apa untungnya? Dapat sukacita, dapat damai sejahtera, dapat kebahagiaan. Ya, banyak sekali berkatnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar hidup rukun adalah kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan perintah Tuhan sebagai tanda bahwa kami ini mengasihi Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, berikanlah kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. See you. Bye-bye all. Bye-bye. Bye.
Bye.